Cristiano Ronaldo cetak gol ke-915. Brighton diam-diam nangkring di posisi kedua. Konate cedera lutut bisa absen 5-6 pekan. Ruud van Nistelrooy resmi latih Leicester City. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus Damak FC berlangsung di Al Awal Park dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Tuan rumah tampil menyerang sejak awal. Hadiah penalti didapat Al Nassr pada menit ke-17. Cristiano Ronaldo sebagai eksekutor dan sukses membawa Al Nassr memimpin 1-0. Al Nassr berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di menit ke-80. Ronaldo membawa Al Nassr memimpin 2-0 setelah menyambar umpan tarik. Hasil ini membuat Al Nassr mantap di posisi ketiga dengan 25 poin dari 12 pertandingan. Pertandingan Liga Saudi mempertemukan Al Ahli Saudi versus Al Wahda, di mana Al Ahli yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal. Laga ini berjalan ketat dan babak pertama berakhir 0-0. Masuk di babak kedua, Riyad Mahrez berhasil mencetak gol pada menit ke-55 yang menjadi penentu kemenangan bagi Al Ahli Saudi. Dengan hasil ini, Al Ahli Saudi kini mengumpulkan 20 poin dan berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Saudi. Cagliari versus Verona dalam pertandingan Serie A yang berlangsung di Sardegna Arena. Cagliari yang berstatus sebagai tuan rumah langsung menekan pertahanan Verona. Sayang babak pertama berakhir tanpa gol. Usai turun minum, barulah Roberto Piccoli mencetak gol pada menit ke-75 menjadi penentu kemenangan bagi Cagliari. Dengan hasil ini, Cagliari kini mengumpulkan 14 poin dan berada di posisi ke-12 klasemen Serie A. Sementara Verona tetap di posisi ke-16 dengan 12 poin. Mallorca versus Valencia dalam pertandingan La Liga yang berlangsung di Estadi Mallorca Son Moix. Valencia membuka skor melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Luis Rioja pada menit ke-32. Mallorca menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Seilarin mencetak gol dengan sebuah tembakan akurat. Abdon Prats menjadi pahlawan bagi Mallorca dengan golnya di menit ke-81 yang menaklukkan kiper Valencia untuk membawa Mallorca unggul 2-1. Dengan hasil ini, Mallorca kini mengumpulkan 24 poin dan berada di posisi ke-5 La Liga, sementara Valencia terpuruk di posisi ke-18 dengan hanya 10 poin. Brighton versus Southampton dalam pertandingan Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Falmer. Brighton membuka skor lebih dulu melalui Karo Mitoma. Pemain asal Jepang ini berhasil mencetak gol pada menit ke-29. Southampton berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-59 melalui gol Velin Downes. Ia mencetak gol dengan sebuah tembakan jarak dekat. Dengan hasil ini, Brighton kini mengumpulkan 23 poin dan berada di posisi kedua, sementara Southampton terpuruk di posisi ke-20 dengan hanya 5 poin. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya di lapangan dengan mencetak gol ke-915 dalam karirnya saat bermain untuk Al Nassr. Dalam pertandingan melawan Damak, Ronaldo berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna, membawa timnya meraih kemenangan 2-0. Dengan 18 kontribusi gol, 15 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan musim ini, Ronaldo hanya butuh 85 gol lagi untuk pencapaian luar biasa yaitu 1000 gol dalam karirnya. Saat ini, ia telah mencetak 500 gol lebih banyak dibandingkan dengan legenda Brazil Ronaldo Nazario yang menambah catatan prestasinya di dunia sepak bola. Real Madrid menerima kabar baik dengan kembalinya Rodrigo Goes ke sesi latihan bersama tim Valdebebas. Pemain sayap asal Brazil ini telah pulih lebih cepat dari cedera otot yang didapatnya saat pertandingan melawan Osasuna pada 9 November lalu. Rodrigo, yang sebelumnya diperkirakan akan absen hingga Desember, kini siap untuk tampil dalam pertandingan mendatang melawan Getafe CF pada hari Minggu. Pelatih Carlo Ancelotti akan sangat diuntungkan dengan kembalinya Rodrigo yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya tim meraih kemenangan. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengonfirmasi bahwa Lamine Yamal telah pulih dari cedera pergelangan kaki dan siap untuk diturunkan dalam pertandingan melawan Las Palmas akhir pekan ini. Yamal yang berusia 17 tahun sebelumnya absen dalam 3 pertandingan terakhir Barcelona, termasuk laga melawan Real Sociedad dan Celta Vigo. Kembalinya Yamal sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Barcelona yang sebelumnya mengalami kesulitan tanpa kehadirannya. Dalam musim ini, Yamal telah mencatatkan 7 assist dan 5 gol di La Liga, menjadikannya salah satu pemain kunci bagi tim. Seorang penggemar Real Madrid baru-baru ini mengunggah video yang menunjukkan kaos Kylian Mbappe terbakar, mengekspresikan kekecewaannya terhadap performa pemain bintang tersebut. Dalam video tersebut, ia menuliskan dukungan dan harapan saya untuk Kylian Mbappe sudah berakhir. Kekecewaan ini muncul setelah Mbappe gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan melawan Liverpool yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Real Madrid.
Banyak penggemar yang merasa frustasi dengan penampilan Mbappe yang dianggap tidak memenuhi harapan, terutama setelah transfernya yang dinanti-nanti dari Paris Saint-Germain. Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta, geram kaptennya Lautaro Martinez gagal masuk nominasi FIFA The Best 2024. Marotta meyakini FIFA harus lebih menghormati Lautaro dan berharap ini tak terjadi lagi di masa mendatang. Lautaro berhasil masuk ke nominasi Ballon d'Or 2024 dan berada di peringkat ke-7. Ini berkat performa briliannya bersama Inter dan timnas Argentina. Lautaro pun kecewa dengan hasil itu dan menurutnya posisinya bisa lebih tinggi lagi. Kini dia justru gagal masuk nominasi FIFA The Best Men's Players 2024. Manajer Manchester United Ruben Amorim telah mengambil langkah signifikan dengan menunjuk pelatih terpisah untuk bekerja dengan para pemain bertahan, gelandang, dan penyerang. Pendekatan ini dianggap sebagai gaya pelatihan modern yang berbeda dari metode tradisional, di mana satu pelatih utama mengelola sesi latihan untuk seluruh skuad. Dengan membawa tim pelatih yang terdiri dari Carlos Fernandes, Jorge Vidal, dan Paulo Pereira, Amorim berharap dapat mengubah performa tim setelah awal musim yang kurang memuaskan. Setiap pelatih akan fokus pada departemen masing-masing, memungkinkan latihan yang lebih spesifik dan terarah. Cido Obi Martin, bintang muda yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-17, hari ini resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Manchester United. Kontrak ini berlaku selama 5 tahun, menandai langkah penting dalam karirnya setelah bergabung dengan klub tersebut dari Arsenal. Sejak kedatangannya, Obi Martin telah menunjukkan performa yang mengesankan di tim U18, mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan, termasuk hat-trick pada debutnya melawan Nottingham Forest. Keberhasilannya ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki dan harapan untuk segera tampil di tim utama. Manchester United telah memulai pembicaraan mengenai kontrak baru untuk Amad Diallo dengan tujuan untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Pemain berusia 22 tahun ini telah menunjukkan performa yang menjanjikan di awal musim 2024-2025 dan klub berencana untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini akan berakhir pada akhir musim ini. Dalam upaya untuk mengamankan masa depan Diallo, Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Namun, mereka berambisi untuk mengikatnya dengan kontrak baru hingga 2028. Chelsea dilaporkan tidak memiliki rencana untuk merekrut penyerang baru selama jendela transfer musim dingin mendatang. Menurut laporan dari The Athletic, klub AC London ini merasa puas dengan skuad yang ada setelah penutupan jendela transfer musim panas. Chelsea berencana untuk terus bekerja dengan kelompok pemain saat ini hingga akhir musim 2024-2025. Meskipun ada spekulasi mengenai ketertarikan mereka terhadap penyerang Napoli, Victor Osimhen, yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray, klub tidak akan mengejar pemain lain untuk posisi tersebut pada bulan Januari. Chelsea FC dilaporkan terbuka untuk melepaskan winger Mykhailo Mudryk pada jendela transfer Januari mendatang. Keputusan ini diambil setelah pelatih Enzo Maresca belum sepenuhnya yakin dengan performa pemain asal Ukraina tersebut. Mudryk yang bergabung dengan Chelsea dari Shakhtar Donetsk dengan biaya mencapai 88,5 juta pound sterling mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya di Premier League. Dengan persaingan ketat di lini depan Chelsea, di mana pemain lain seperti Pedro Neto dan Jadon Sancho lebih diutamakan, Mudryk mungkin akan mencari kesempatan baru di klub lain. Miguel Almiron, winger berusia 30 tahun asal Paraguay, diperkirakan akan meninggalkan Newcastle United pada jendela transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari The Telegraph, Almiron yang telah mengalami penurunan peran di tim utama hanya tampil sebagai starter sekali di Premier League musim ini dan diizinkan untuk mencari tantangan baru. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2026. Dengan minat dari liga-liga seperti Liga Pro Saudi dan Major League Soccer, Newcastle berharap dapat memanfaatkan kepergian Almiron untuk mendatangkan pemain baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengenai kemungkinan kembalinya Marco Verratti ke Eropa semakin menguat. Menurut laporan dari Marca, gelandang veteran berusia 32 tahun ini yang saat ini bermain untuk klub Qatar Al Arabi berpotensi meninggalkan timnya pada jendela transfer Januari mendatang. Inter Milan dilaporkan menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrutnya. Meskipun Verratti memiliki pengalaman yang kaya di Eropa, tantangan utama dalam negosiasi adalah gaji tinggi yang ia minta, yang mencapai sekitar 30 juta euro per tahun. Kabar buruk untuk Liverpool terkait kondisi Ibrahima Konate. Konate sejatinya bermain penuh saat The Reds mengalahkan Real Madrid 2-0. Tapi, jelang duel itu berakhir, Konate mendapatkan tackle dari lawan sehingga terjatuh. Insiden itu membuat Konate harus terpincang-pincang meninggalkan lapangan. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan Konate menunjukkan hasil yang tidak diinginkan oleh Liverpool dan fans. Konate disebut mengalami cedera medial krusiat ligamen di lutut kanannya sehingga harus beristirahat setidaknya 5-6 pekan. Itu artinya Konate tidak akan bermain saat Liverpool melakoni jadwal padat hingga akhir tahun.
Alisson sudah memasuki musim ke-6-nya bersama Liverpool dan belum ada tanda-tanda penurunan performa. Hanya saja Alisson punya satu kekurangan, yakni rentan cedera. Sekalipun kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi, ada kemungkinan Alisson akan pergi musim panas nanti agar Liverpool tidak kehilangannya cuma-cuma. Meski demikian, Alisson membantah isu tersebut. Dia memastikan fokusnya saat ini tetap Liverpool dan ingin menghormati kontraknya sampai habis. Meski diakui, Alisson masih berkeinginan untuk kembali bermain di klub pertamanya, internasional dan pensiun di sana. Ruud van Nistelrooy memiliki pekerjaan baru sepeninggal dari Manchester United. RVN resmi diumumkan sebagai pelatih baru klub Premier League lainnya, Leicester City. Lewat laman resmi mereka, Leicester menyebut bahwa van Nistelrooy sepakat menaikkan kontrak berdurasi hingga 2027 mendatang. Van Nistelrooy yang masih berada di Belanda bakal langsung terbang ke Inggris untuk menyaksikan laga Leicester di markas Brentford Sabtu malam. Untuk laga tersebut, Leicester masih ditangani pelatih tim utama Ben Dawson. Van Nistelrooy baru akan bekerja sebagai manajer baru Leicester mulai Minggu. Vinicius Junior telah dinyatakan sebagai pemain terbaik La Liga untuk bulan November 2024. Penghargaan ini diberikan setelah penampilan yang mengesankan dalam 2 pertandingan yang dijalani Los Blancos, di mana ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Dalam pertandingan melawan Osasuna, Vinicius mencetak hat-trick dan membawa timnya meraih kemenangan 4-0, dan kemudian ia juga berkontribusi dalam kemenangan 3-0 atas Leganes. Meskipun saat ini ia sedang mengalami cedera yang memaksanya absen selama beberapa minggu, prestasi Vinicius Junior di lapangan tetap diakui dengan penghargaan ini. La Liga telah mengirimkan surat kepada Real Madrid untuk mengatasi keluhan mengenai sebuah cerita Instagram yang diposting oleh Vinicius Junior saat pertandingan Liverpool melawan Real Madrid. Dalam cerita tersebut, Vinicius Junior memposting gambar di Instagram yang menunjukkan logo TNT Sport di layar televisinya, sementara ia berada di Madrid, bukan di saluran Spanyol yang seharusnya. Presiden La Liga Javier Tebas menilai tindakan ini sebagai bentuk pembajakan, mengingat hak siar pertandingan Liga Champions di Spanyol dipegang oleh Movistar. Sebuah proposal untuk melarang klub-klub yang dikelola oleh negara di kompetisi sepak bola Inggris telah dimasukkan dalam RUU Tata Kelola Sepak Bola. Jika disetujui, klub-klub seperti Manchester City dan Newcastle United akan dijadwalkan untuk mengubah kepemilikan mereka agar dapat memperoleh lisensi untuk berkompetisi di Inggris. Proposal ini yang dipimpin oleh Lord Basham dari Brighton bertujuan untuk melindungi integritas kompetisi dengan melarang klub yang dianggap berada di bawah pengaruh aktor negara, termasuk yang memiliki oleh dana kekayaan negara dan pejabat pemerintah. Setelah menjalin kemitraan selama 27 tahun, Federasi Sepak Bola Portugal FPF resmi mengakhiri kerjasama dengan Nike dan beralih ke Puma sebagai pemasok perlengkapan tim nasional. Kesepakatan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan mencakup semua tim nasional Portugal, termasuk tim sepak bola pria dan wanita, futsal, sepak bola pantai, serta tim e-sport. Puma sebelumnya telah memiliki hubungan dengan pemain legendaris Portugal, Eusebio, pada tahun 1960-an, dan kini mereka siap untuk menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Portugal. RB Leipzig bekerja sama dengan Puma telah meluncurkan kaos edisi terbatas yang terbuat dari bahan terciopelo velvet untuk merayakan Natal. Kaos ini dirancang khusus dan hanya akan diproduksi sebanyak 2009 unit, angka yang melambangkan tahun berdirinya klub tersebut. Dalam acara peluncuran, klub mengumumkan bahwa para pemain akan mengenakan kaos ini dalam pertandingan melawan VfB Wolfsburg yang akan datang. Ini adalah langkah strategis Leipzig untuk menarik perhatian penggemar dan kolektor, mengingat kaos dengan bahan yang tidak biasa ini menjadi daya tarik tersendiri. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.